Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Bambang Asihno. Fokus materi kali ini adalah menghitung pH campuran asam kuat basa kuat. Merupakan materi kimia kelas 11. Jangan lupa selalu berdoa sebelum belajar. Yuk, kita ikuti tayangan berikut sampai selesai. Apakah pH campuran asam kuat dan basa kuat itu bersifat netral? Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti tayangan berikut. Asam kuat dengan basa kuat membentuk kesetimbangan ion akhir adalah H positif plus OH negatif menjadi H2O. Sehingga penentu pH adalah banyak sedikitnya H positif dan OH negatif. Asam kuat direaksikan dengan basa kuat ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, H positifnya akan lebih besar dari OH negatif. H positif sama dengan OH negatif. Kemungkinan yang ketiga, H positif lebih kecil dari OH negatif. Jika H positif lebih besar dari OH negatif, maka larutan bersifat asam, sehingga pH-nya kurang dari 7. Jika H positif sama dengan OH negatif, larutan bersifat netral, sehingga pH sama dengan 7. Jika H positif lebih kecil dari OH negatif, maka larutan bersifat basa, maka pH-nya lebih besar dari 7. Untuk larutan yang bersifat asam, berarti untuk menghitung pH menggunakan rumus pH asam kuat. Untuk netral, maka ini ya sudah netral yaitu 7. Untuk yang bersifat basa, menghitung pH campuran berarti menggunakan rumus pH basa kuat. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Contoh soal yang pertama. Sebelum kita ke soal, kita ingin melihat bagaimana kesetimbangan ion akhir atau kesetimbangan ion bersih dalam suatu reaksi asam kuat basa kuat. Yang pertama, asam dan basa kuat ini valensinya sama, 1. Sehingga ini diionisasikan. K positif dengan OH negatif. HCl juga diionkan menjadi H positif plus Cl negatif. Kemudian KCl juga diionkan K positif plus Cl negatif. H2O merupakan elektrolit lemah sehingga tidak diionkan. Nah, bagian ion yang sama letaknya berseberangan bisa dicoret. Misalnya K positif dengan K positif. Kemudian ion Cl- dicoret dengan ion Cl-. Sehingga reaksi ion akhir atau kesetimbangan ion akhir adalah OH negatif plus H positif sama dengan H2O. Nah, sekarang bagaimana apabila asam kuat dan basa kuatnya valensinya tidak sama? Mari kita lihat. Nah, ini basanya valensi 1, asamnya valensi 2, tidak sama. Apakah juga kesetimbangannya OH- plus H positif? Kita lihat. KOH diionkan K positif, OH negatif. H2SO4 juga sama diionkan H positif, SO4 2 negatif. K2SO4 juga diionkan K positif menjadi SO4 2 negatif. H2O tidak diionkan. Kemudian yang sama coret 2K dengan 2K. Kemudian SO4 dengan SO4. Sehingga hasil akhirnya seperti ini. 2OH 2H positif sama dengan menjadi 2H2O. Kalau dibagi 2 hasilnya sama. OH- plus H positif menjadi H2O. Sehingga merupakan kesetimbangan air. Lanjut. Untuk soal yang pertama, jika 90 ml larutan HCl 0,1 M dicampur dengan 10 ml NaOH
0,1 M. Hitung pH campuran. Kita lihat pembahasannya. 90 ml HCl 0,1 M itu sama dengan 9 mmol. Jadi M kali V. 10 ml larutan NaOH 0,1 M sama dengan 10 kali 0,1 1 mmol. Nah, ini habis bereaksi ya, karena yang kecil. Sehingga kalau kita lihat mula-mula NaOH adalah 1 mmol, HCl-nya 9 mmol, NaCl dan H2O mula-mula belum ada. Kemudian yang bereaksi, NaOH habis bereaksi 1 mol, HCl ini 1 mol, NaCl yang terbentuk 1 mol, H2O 1 mmol. Kondisi akhir, maka NaOH habis bereaksi, HCl masih 8 mmol, NaCl yang ada 1 mmol, H2O juga 1 mmol. Sehingga mol HCl itu sama dengan mol H positif 8 mmol. Kalau kita hitung konsentrasinya HCl, berarti mol per volume 8 mmol per volume campuran, yaitu 8 per 100, 90 ditambah 10. Sehingga 8 kali 10 pangkat min 2. Kalau kita hitung pH-nya, min log konsentrasi ya, min log 8 kali 10 min 2, 2 min log 8. Ya. Kalau kita cari log 8 kurang lebih 0,9 sehingga pH-nya adalah 1,1. Nah, ini nanti bisa juga untuk digunakan menggambar kurva titrasi. Ya. Ada cara lain selain menggunakan persamaan reaksi. Mari kita lihat. Jangan lupa klik subscribe. Nah, ini soalnya sama, tetapi kita menggunakan cara lain tanpa persamaan reaksi. Tadi HCl itu kita lihat HCl berarti kita hitung H positifnya. H positif M kali V kali valensi. Sehingga molaritasnya 0,1, volumenya 90, valensinya 1. Sehingga 9 mmol. Valensi 1 itu kita lihat dari jumlah atom H. Jumlah atom H 1, maka di sini 1. Kemudian NaOH berarti OH-. Berapa mol OH-? Ya sama, M kali V kali valensi. Nah, molaritasnya 0,1, volumenya 10, valensi, kita lihat OH, jumlah OH-nya 1, maka di sini 1. Sehingga 1 mmol. Kalau kita bandingkan, maka mol H positif lebih besar dari mol OH negatif. Maka larutan bersifat asam. Kalau kita hitung konsentrasi H positif, maka mol H positif dikurangi mol OH negatif dibagi volume campuran. Sehingga 9 dikurangi 1 mol dibagi volume campuran 90 plus 10. Sehingga sama dengan 8 mmol per 100. Konsentrasi H positif sama dengan 8 kali 10 pangkat min 2. Sehingga pH sama dengan min log H positif. Sama dengan 2 min log 8. Ya. Kalau kita hitung 2 min 0,9 berarti 1,1. Berarti sama caranya. Ini tadi soal yang tadi. Kita hitung dengan tanpa persamaan reaksi. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Soal berikutnya. Jika 90 ml larutan H2SO4 0,1 M dicampur dengan 10 ml NaOH 0,1 M, hitung pH campuran. Kita lihat pembahasannya. H2SO4 berarti H positif. Jumlahnya kita hitung M kali V kali valensi. Molaritasnya 0,1, volumenya 90, valensinya 2 karena jumlah atom H-nya 2. Sehingga 18 mmol. NaOH berarti OH-. OH- kita hitung M kali V kali valensi. Molaritasnya 0,1, volumenya 10, valensinya 1. Sehingga 1 mmol. Maka di sini mol H positif lebih besar dari mol OH negatif. Maka bersifat asam. Konsentrasi H positif bisa kita hitung dari mol H positif dikurangi mol OH negatif.
dibagi volume campuran. Sehingga 18 milimol dikurangi 1 milimol dibagi 90 mili plus 10 mili. Sehingga 17 per 100 mili. 1,7 kali 10 pangkat min 1. Kemudian pH-nya min log H positif. Min log 1,7 kali 10 pangkat min 1 berarti 1 min log 1,7. Log 1,7 kalau kita hitung 0,23 sehingga pH-nya 0,77. Lanjut. Soal berikutnya. Jika 25 ml larutan HCl 0,1 m dicampur dengan 30 ml NaOH 0,1 m, hitung pH campuran. Pembahasannya kita lihat HCl berarti kita lihat H positif, M kali V kali valensi, molaritasnya adalah 0,1, volumenya 25, valensinya 1, berarti 2,5 milimol. NaOH berarti OH- sama dengan M kali V kali valensi. Molaritasnya 0,1, volumenya 30, valensinya 1. Sehingga 3 milimol. Sehingga di sini H positif lebih kecil dari OH negatif. Sehingga bersifat basa. Maka yang kita cari konsentrasi OH- itu sama dengan mol OH- dikurangi mol H positif dibagi volume campuran. Sehingga 3 dikurangi 2,5 dibagi 25 plus 30. Sehingga 0,5 dibagi 55 mili. Hasilnya 9 kali 10 pangkat min 3. POH min log konsentrasi OH- min log 9 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 3 min log 9. pH-nya sama dengan 14 min POH. Sama dengan 14 min 3 min log 9. Sehingga sama dengan 11 plus log 9. Sama dengan 11 plus 0,95 sama dengan 11,95. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Soal berikutnya. Jika 10 ml larutan H2SO4 0,1 m dicampur dengan 90 ml NaOH 0,1 m, hitung pH campuran. Pembahasannya H2SO4 berarti yang kita cari adalah H positif. Rumusnya sama, M kali V kali valensi, berarti 0,1, molaritasnya volumenya 10, valensinya 2, sama dengan 2 milimol. NaOH berarti OH-, rumusnya sama, M kali V kali valensi, 0,1 kali 90 kali 1, 9 milimol. Sehingga H positif lebih kecil dari OH negatif, maka bersifat basa. Sehingga kita cari konsentrasi OH- sama dengan mol OH- dikurangi mol H positif dibagi volume campuran. Sehingga 9 dikurangi 2 dibagi 90 plus 10. Sehingga 7 per 100. Sama dengan 7 kali 10 pangkat min 2, POH-nya berarti min log konsentrasi OH- sama dengan min log 7 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 min log 7. pH sama dengan 14 min POH. 14 min 2 min log 7 sama dengan 12 plus log 7. Kalau kita cari sama dengan 12 plus 2, 0,85. 0,85. Sehingga pH-nya 12,85. Lanjut. Jika 25 ml HCl 0,1 m dicampur dengan 25 ml NaOH 0,1 m, hitung pH campuran. Pembahasannya HCl, kita lihat H positifnya sama, rumusnya M kali V kali valensi, molaritasnya 0,1, volumenya 25, valensinya 1, sehingga 2,5 milimol. NaOH, maka kita cari OH-, rumusnya M kali V kali valensi, molaritas 0,1, volume 25, valensi 1, sehingga 2,5 milimol. Maka di sini H positif sama dengan OH negatif, berarti netral.
Kalau netral, pH-nya sama dengan 7. Lanjut. Model lain soal campuran asam kuat dengan basa kuat. Hitung volume NaOH 0,1 M yang digunakan untuk menetralkan 10 ml larutan H2SO4 0,1 M. Kita lihat pembahasannya. H2SO4, H positif, M kali V kali valensi, 0,1 kali 10 kali 2 berarti 2 milimol. NaOH berarti OH min, M kali V kali valensi. Molaritasnya 0,1, volumenya yang ditanyakan berarti kita tulis V, valensinya 1 sehingga 0,1 V. Syarat netral, H positif sama dengan OH negatif, sehingga 2 sama dengan 0,1 V, sehingga V sama dengan 20 ml. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Model lain, soalnya larutan 40 ml NaOH 0,1 M dicampur dengan 60 ml HCl 0,05 M. Maka untuk menetralkan campuran larutan tersebut diperlukan H2SO4 0,05 M sebanyak titik-titik. Pembahasannya, HCl berarti kita hitung H positif M kali V kali valensi. 0,05 kali 60 kali 1 sehingga 3 milimol. NaOH berarti OH negatif M kali V kali valensi 0,1 kali 40 kali 1 valensinya ya, sehingga hasilnya 4 milimol. H2SO4 berarti H positif, sama rumusnya M kali V kali valensi 0,05 volume yang ditanyakan kali valensinya 2 sehingga 0,1 V. Syarat netral, H positif sama dengan OH negatif. Maka 0,1 V plus 3 sama dengan 4. Karena OH-nya 4. Sehingga 0,1 V sama dengan 1. V sama dengan 10. Jangan lupa klik subscribe. Terima kasih. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.